krusial ini diambil untuk memberangus gerakan separatis di bumi Serambi Mekah. Di satu sisi menahan upaya kelompok separatis, namun di sisi lain Indonesia kehilangan Pulau Sipadan dan Ligitan Desember 2004. Perbedaan pandangan atas kepemilikan pulau-pulau ini dengan Malaysia sudah berlangsung sejak tahun 1969. Pemilu model langsung terlaksana pada tahun 2004. PDIP masih dapat simpati, namun tidak seperti pemilu multipartai 5 tahun sebelumnya. Dalam pemilihan presiden langsung, Megawati dikalahkan oleh pembantunya sendiri di kabinet, mantan Menko Polkam Susilo Bambang Yudhoyono. Susilo Bambang Yudhoyono menjadi presiden melalui pemilihan langsung pertama di Republik Indonesia tahun 2004. Lulusan terbaik AMN tahun 1973 ini, karir militernya cukup gemilang. SBY adalah orang yang lebih mengutamakan taktik dan strategi militer ketimbang terjun dengan senjata. Menduduki posisi ketentaraan hingga tahun 1999 sebagai Kepala Staf Teritorial ABRI. Di masa kepresidenan Abdurrahman Wahid, SBY diangkat menjadi Menteri Pertambangan dan Energi dan berlanjut menjadi Menko Politik Sosial dan Keamanan. Saat Megawati Soekarno Putri menjadi Kepala Pemerintahan, SBY menjadi Menko Polkam. Tidak lama ia menduduki posisi itu dan mengundurkan diri tahun 2004. Saya mohon izin untuk mengundurkan diri dari Kabinet Gotong Royong. Pada Kongres Partai Demokrat pertama bulan Februari 2004, SBY memproklamirkan diri untuk maju pada Pilpres pertama di Indonesia. Akhirnya Oktober 2004, SBY dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia ke-6. Akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Kepemimpinan SBY diuji saat harus mengatur kondisi darurat akibat bencana tsunami di Aceh dan Sumatera Utara Desember tahun 2004. Pembangunan kembali Aceh dan mengawasi bantuan dalam serta luar negeri mewarnai awal pemerintahan SBY. Upaya memerangi korupsi terlihat buntutnya di era SBY. Sejumlah kasus korupsi disorot habis-habisan dan melibatkan lembaga tinggi seperti Departemen Agama, Komisi Pemilihan Umum, DPRD, serta sejumlah bupati. Di tengah membaiknya kondisi ekonomi, bencana musim lapar dan polio liar melanda sejumlah daerah di Indonesia. Kemiskinan dan kekurangan gizi menjadi penyebabnya. Bahan bakar minyak sempat mengalami kelangkaan. Akibatnya, harga bensin dan solar naik cukup tinggi di beberapa daerah. Walaupun belum dikatakan krisis persediaan, kekhawatiran sempat melanda warga. Susilo Bambang Yudhoyono yang pernah menjadi Mentamben tidak mencemaskan kondisi ini dan yakin situasi akan membaik. Tahun 2006, SBY menghadapi lebih banyak tantangan. Kontroversi muncul setelah ada wacana pengampunan segala kesalahan mantan Presiden Soeharto. Soeharto sendiri pada tanggal 4 Mei masuk rumah sakit akibat pendarahan usus. Dirawat selama 27 hari, Soeharto meninggalkan rumah sakit dalam keadaan lebih baik. Namun tuntutan pengadilannya tidak surut. PR mengadili penguasa Republik selama 32 tahun ini sudah ada sejak B.J. Habibie menjadi presiden. Hingga kini belum ada tanda-tanda Soeharto akan memasuki ruang pengadilan. Sepanjang tahun 2005-2006 telah dilangsungkan 307 pemilihan kepala daerah atau pilkada. Ada yang berlangsung damai, ada pula yang berakhir rusuh sehingga menimbulkan kerugian fisik.
Selain urusan kenegaraan, SBY juga disibukkan oleh banyaknya bencana alam yang terjadi di banyak daerah. Mulai dari gempa di Yogyakarta bulan Mei, banjir di sebagian Sulawesi Selatan bulan Juni, serangkaian gempa di Lampung hingga gempa disusul tsunami di pantai selatan Jawa pada bulan Juli kembali menyita perhatian. Ribuan nyawa melayang dan kerugian fisik mencapai triliunan rupiah.